Yes. Moga bicara semuanya Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Hebat semuanya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita semangat lagi dengan yel-yel kita. Pagi Mas. Oke. Rolanis. Manis. Jasmine. Yes. Tambah guys ya. Oke. Pagi ini kita akan bincang-bincang sedikit kaitannya dengan apa yang mesti kita lakukan pada saat lebaran maupun setelah lebaran ya. Kalau lebaran berlangsung begitu lebar ya sebenarnya tidak baik dan kita harus mengendalikan apa yang menjadi konsumsi kita semuanya ya. Jadi kita sebagai penyandang diabetes itu tentunya harus pandai mengendalikan apa yang masuk ke tubuh kita ya. Karena apa yang masuk ke tubuh kita itu bisa bermanfaat bagi semuanya ya, bagi Bapak Ibu semuanya supaya bisa mengendalikan kondisi kita sendiri sehingga kita kadar gulanya ya kadar gula kita itu bisa terkendali dengan baik. Berapa kadar gula kita yang baik Bu? Kalau keadaan kita sedang tidak berpuasa atau gula sesaat berapa? Oke, betul ya. Jadi 140 gitu. Kalau tanda tidak puasa 140 sampai 180 masih kita bisa tolerir untuk mengatakan itu kondisi baik. Kecuali kalau itu adalah keadaan puasa. Puasa kondisi kadar gula kita itu adalah 90 betul ya. Dan kalau setelah makan tidak boleh lebih dari 120 sampai 140 ya, itu karena pengaruh obat yang kita makan, obat yang kita minum. Jadi obat pada saat kita makan, jadi kan obat diabetes itu mesti ada kaitannya dengan makan ya. Sebelum makan maupun sesudah makan ya. Nah obat itu mengendalikan apa yang kita konsumsi, baik itu makanan maupun itu minuman ya, sehingga kita bisa dikendalikan dengan obat itu tadi ya. Meskipun ada 4 langkah ya untuk penyandang diabetes. Yang pertama apa? Ya tadi atau pola makan atau jenis makanan. Jadi sebetulnya obat itu nomor 3. Jadi kita tidak tergantung obat bisa. Saya juga penyandang diabetes, tapi saya tidak pernah minum obat karena saya berusaha untuk mengendalikan apa yang saya makan. Apakah saya kurus? Apakah saya ketok tuwek? Apakah saya harus tuwek? Ya, jadi gambarannya seperti itu. Jadi kita mesti harus atur pola makan kita. Nah, pada saat kita lebaran kemarin, kita kan sudah berpuasa selama 1 bulan, kurang lebih ya. Dengan puasa kita 1 bulan itu tentunya kita mengendalikan
hawa nafsu dengan kita, nafsu utama kita adalah memang makan. Nah, makanan yang masuk ke tubuh kita pada saat puasa kita kendalikan. Tapi pada saat setelah puasa, bakso itu, ya, itu terus kemudian balas dendam, nah, itu tidak baik, ya. Balas dendam dalam bentuk apapun juga tidak baik. Makanya kita harus atur pola makan kita setelah lebaran sama seperti kita pada waktu puasa. Puasa kan biar enak ya, artinya berat badan kita, kondisi kita, semuanya itu terkendali dengan baik. Ya. Monggo, Binara duduk. Ya. Jadi apa yang mesti kita makan, Bapak Ibu? Unsurnya itu kita terdiri daripada 5 unsur ya, tapi kita bisa ringkas jadi 3 unsur. Yang pertama adalah karbohidrat. Penting sekali untuk penyandang diabetes. Kita harus betul-betul mengelola kadar karbohidrat kita. Ya. Karbohidrat contohnya apa? Nasi, gandum, gabung-gabungan. Kalau beras? Beras? Nah, kalau kita makan beras, jarang gram nanti ya. Jadi kalau beras juga termasuk makanan kita, makanan jarang gram gitu ya. Jadi makanya beras harus dimasak menjadi nasi, baru itu merupakan makanan kita semuanya. Ya. Nah, seberapa kita bisa makan? Kalau Bapak Ibu semuanya di Solo itu terkenal dengan sego kucing, ya, sudah tahu porsinya sego kucing itu seberapa. Nah, kita penyandang diabetes itu ya ukurannya nasi sebesar porsi sego kucing itu saja. Sejumlah sano begitu aja. Kalau sama saya kecil dulu itu ukurannya no gitu. No itu no nya siapa saya. Waktu itu saya simbah ya, jadi yang mendidik saya simbah saya. Itu satu begitu ya, soalnya yang simbah yang mendidik anak tapi ukurannya adalah sejumlah atau sebesar porsi sego kucing. Ya, ukurannya berapa sendok, berapa kapem atau berapa apapun itu ukurannya segitu. Jadi kalau sego kucing ya semacam itu. Kecuali makan 2 porsi ya, jadi 1 porsi saja. Jadi kira-kira sejumlah itu. Atau kalau ukurannya misalnya kita ukurannya adalah piring di situ di dalam naskah itu piringnya itu ya jangan piring gede gitu ya, piring biasa begitu saja yang normal kita biasanya pakai. Piringnya itu kira-kira nasinya itu separuh piring ya, separuh piring, tapi jangan terus kemudian disok-sokin gitu, separuhnya itu terjadi banyak ya, biasa saja gitu. Separuh piring. Terus kemudian yang lainnya diisi sayuran dan lauk. Buah juga masuk lauk. Ya. Jadi kalau pasti hati mas sempurna itu termasuk buah, di situ ya termasuk 3 ini saja supaya kita sederhana lebih. Jadi kita porsi nasinya itu setengah piring, sayurnya seperempat piring. Bagaimana Pak kalau sayur bening? Gue leng atur bagaimana? Wah itu leng doi ya. Monggo kalau sayur bening itu gue sak oke boleh. Ya. Tapi sayurnya, jadi bukan kuahnya tapi sayurnya. Sayurnya itu seperempat piring. Ya. Terus lauknya seberapa? Ya urane seperempat loh Bapak Ibu. Ya, jadi lauknya itu seperempat. Tempe boleh 2, tahu boleh 2. Tapi kalau 3 tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita tempe tahu ya seperempat piring. Ya. Jadi ukurannya sebegitu. Nah,
bagaimana sayur atau makanan yang baik untuk kita? Ya. Daging boleh, ikan boleh, yang tidak boleh itu ikan baskoro, boleh dimakan. Ya. Dilihat boleh nggak? Enggak saya. Ya, jadi jumlah proporsinya adalah seperti itu. Nasi separuh piring, sayur seperempat piring, lauk seperempat piring. Isinya lauk boleh daging, boleh tempe, boleh tahu, boleh ikan, ya apa saja. Kerupuk juga boleh. Ya. Ya, jadi silakan saja, tapi variasinya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana kita itu pada saat lebaran? Saat lebaran itu kan biasanya sayurnya kan mesti ya opor, gitu ya. Nah, opor itu boleh, tetap boleh. Makan opor itu boleh, tapi ya jumlahnya seperempat piring saja. Dan kulitnya dikasihkan cucunya saja. Ya, kita tanpa kulit. Padahal yang kita sekali itu kulitnya. Nah, itu silahkan ya. Kita sudah jauh dari dunia nikmatnya. Jadi itu kulitnya dikasihkan ke cucunya. Demikian juga, Pak, saya ya makan daging, tapi tak bikin rendang. Wah, itu enak sekali. Ya, sing enak-enak itu sudah tidak usah ambil. Ya, kita kalau ikut pesta pernikahan, kan makanannya banyak banget. Nah, kita pilih makanan yang tidak berlemak. Lihat aja, kalau kilang-kilang berarti itu berlemak. Seperti saya, muka saya kan juga kilang-kilang. Itu juga berlemak itu, makanya jangan dimakan saya. Ya, jadi gambarannya seperti itu, seperti rendang, opor, begitu boleh, ya, tapi dagingnya saja. Kalau kuahnya atau bumbunya itu kita harus bersihkan, tinggalkan saja. Kulitnya juga kita tinggalkan saja. Ya. Ya. Jadi ada 3 hal itu tadi yang kita konsumsi untuk kepentingan kita semua. Ya. Jadi kita ulang, piring, isi piring kita itu apa? Nasi, jumlahnya separuh piring, sayur seperempat, lauk seperempat. Dengan catatan lauk itu tidak berlemak. Ya, jadi tidak berlemak itu pedomannya itu saja yang mudah. Ya, jadi kita kalau mau makan itu nggak usah kita mikir kira-kira ya, nggak usah, langsung hitung begitu saja, kira-kira ya seperempat piring, setengah piring itu akan lebih mudah. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya, monggo, monggo, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini terkait dengan kurang jelas, Pak. Iya, jelas. Ini yang terkait dengan konsep isi gereja ini berlaku untuk umum atau khusus penyandang diabetes? Maaf kalau saya kurang memahami. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. Pola makan yang kita sampaikan pagi hari ini berlaku untuk semuanya. Lebih-lebih yang penyandang diabetes itu harus lebih disiplin, harus lebih bisa mengatur diri sendiri dengan baik. Ya, jadi gambarannya adalah ini semuanya kita sudah usianya ada yang 30. Ya, cucunya sudah usianya 30 tahun, itu hebat sekali ya. Jadi kita kalau sudah menginjak usia yang lebih dari
50 tahun cari makanan yang jumlahnya banyak, makanan yang enak-enak boleh ya, makanan enak itu dimakan atau dikonsumsi boleh, nek diicipi saja, diicipi saja atau dimakan saja gitu. Nah, penasaran makanya boleh dicicipi kok, boleh, tapi jangan itu. Kalau satu sendok itu sudah seperempat piring. Ya. Jadi kalau kompor itu ya boleh dilihat, kemudian dagingnya diambil atau telurnya diambil, terus tahunya juga diambil gitu. Itu jadi bukan seperempat piring lagi. Jadi boleh pilih dagingnya atau telurnya atau tempenya. Ya. Kalau tempe boleh lah, tempe kecil, ukuran kecil boleh 2. Tahu juga ukuran kecil boleh 2. Demikian juga untuk yang lain, gitu ya. Jadi kita harus mengendalikan diri kita sendiri untuk hal yang sudah seperti tadi. Yang enak-enak mungkin bisa kita hanya memotret atau ngicipi. Saya pengen boleh ngicipi itu seberapa? Sak sendok. Sendok apa? Ukurannya diatur sendiri ya Bapak Ibu. Ya, oke. Itu yang Bu Evelina ya. Jadi jawaban lagi untuk kita semua. Contoh ya. Agak kesal. Biar kita begitu. Nanti belakang saya ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, yang mau saya tanyakan begini. Yang pertama, kalau nasi beras merah itu dengan nasi putih itu apa? Untuk menjaga berat ya, itu apa karbohidratnya lebih rendah dengan beras merah? Terus yang kedua, itu kalau kita makan nasi putih, kemudian sayur kita itu seandainya kentang gitu, sambal goreng kentang gitu ya, apakah itu karbohidrat kita itu bertambah karena kentang sama nasi putih itu tadi? Kemudian yang ketiga, kalau kita makan itu yang benar itu sebelum makan kita makan buah dulu, kemudian baru nasi. Apakah nasi langsung buah? Yang benar mana Pak Dokter? Minta jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini pertanyaannya cukup sulit ya dijawab. Belum pagi-pagi sudah dapat serapan 3 pertanyaan. Yang pertama nasi merah dan nasi putih. Sekarang Bapak Ibu sudah pernah coba nasi merah? Ya. Enak enggak? Karena apa? Kandungan yang enak itu adalah kandungan karbohidratnya. Nasi merah itu banyak kandungan seratnya. Sehingga dalam 100 gram nasi putih dan 100 gram nasi merah itu karbohidratnya lebih tinggi nasi putih. Ya. Nah kalau tidak enak, pokoknya kita itu yang enak, tidak enak itu boleh. Silahkan, tapi jumlahnya juga harus dibatasi. Jadi kalau tadi 100 gram nasi merah, meskipun tidak enak, terus makannya banyak juga tidak boleh. Harus kita batasi seperempat piring saja. Jadi kita jumlah karbohidrat tetap kita kendalikan. Ya. Jadi nasi merah boleh, nasi hitam pernah? Tahu ya nasi hitam itu dari pakan manuk. Manuk puter itu kalau pakannya beras hitam gitu ya. Karena kita hitam ada. Tapi kalau nasi hitam itu beras hitam jarang.
karena itu memang disarankan kalau makan manok saja. Oke, ya itu ya Bu ya. Untuk nasi merah contohnya seperti tadi karena banyak seratnya. Jadi ukuran yang sama, tapi karbohidratnya lebih sedikit. Tapi jangan terus kemudian kita jadi makan banyak, gitu ya. Banyak kita ikrok itu boleh. Ya, jadi satu itu. Terus kemudian kalau kita bikin sambal goreng kentang, sambal goreng kentang itu juga isinya adalah karbohidrat. Seperti tadi kita sepakati di awal, yang khususnya karbohidrat adalah salah satunya adalah yang tadi. Ya, ada kentang, ada ubi, itu semuanya juga karbohidrat. Hanya tadi saya katakan kentang itu seratnya serat tinggi, sehingga jumlah karbohidratnya sedikit. Tapi jangan nasi putih ditambah sambal goreng kentang, itu sama itu. Jadi kalau kita nasi putih sama sayur itu contohnya apa? Ada suring, ada pepaya, ada kangkung, ya semua sayuran seperti itu. Kalau sambal goreng termasuk sayur atau bukan? Bukan itu letaknya di belakang. Bukan. Pak, Ya, suring itu apa sih Pak? suring itu dewa baru. Dewa Daru apa? Saya orang Padang kan nggak tahu. Ya, itu enak sekali. Ya. Terus yang ketiga, latihan. Makan buah itu buah itu isinya memang air, karbohidrat sedikit. Nah, kita singkapinya karena buah itu isinya air, boleh jumlahnya agak berlebihan. Maka baik kita warak isi. Nanti kalau kita itu sama anak kita itu pada saat kecil ini saya ya mendidiknya itu caranya supaya makannya banyak itu buah sama minum itu diletakkan di akhir. Tapi kita kan pengennya makannya sedikit saja, ya sudah makan buah dulu juga. Nanti kan kayak separuh karena buah jumlah karbohidratnya sedikit ya sudah. Boleh makan buah saja juga boleh, itu sudah ada karbohidratnya. Ya. Jadi sabarannya kenapa bisa di awal atau di akhir setelah makan? Kalau kita mendidik anak kita supaya makannya banyak, ya jangan buahnya dulu, minumnya nanti. Tapi kalau kita itu untuk kita sendiri yang sudah penyandang diabetes yang sudah usia lanjut, itu boleh buah dulu konsumsi terus parah karena buah jadi makannya sedikit. Dan itu ngapusi kok. Jadi Pak Dokter tuh gaya ngapusi. Ngapusi untuk mensiasati itu tadi. Jadi contohnya ya saya pengalaman saya sendiri, saya diabetes. HbA1 saya itu 6,5 rata-rata. Karena saya boleh makan apa saja dimakan boleh, tapi sedikit. Atau kita cuma mengorek saja cepet, itu sudah dikorek, terus kita tidak makan. Oh itu enak. Boleh ngisi sedikit saja. Itu ya, jadi sedikit boleh. Tidak di sini tidak sepleng. Ya, tidak sepleng luar biasa. Itu ya Bu ya. Oke. Ada lain pertanyaan? Enggak, Pak, cukup. Oh enggak, Pak. Oh enggak, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. HbA1c yang di atas 7 itu bagaimana cara menurunkan? Iya. Nyata Bapak? Sampai itu kalau kita misalkan tidak makan bongsanya protein, nah itu otomatis nanti akan drop. Iya.
telur itu termasuk protein. Kalau kita makan telur rebus gimana? Apakah itu perlu atau tidak? Untuk orang yang sakit diabetes. Waalaikumsalam. Jadi kita balik dulu ya, kita jawab yang pertanyaan terakhir. Tadi kita jawabnya untuk makan lauk itu seberapa? Seperempat piring. Nah, lauk itu bisa wujudnya tadi berikan saya bisa tempe, bisa tahu itu kan juga protein. Bisa telur, bisa daging. Ini karena itu makan kulitnya. Jadi kalau ayam, gitu, boleh. Ya, kuku satu ini boleh, kuku dua tidak boleh. Itu kulitnya dikasihkan ke susunya. Ini dia kata tambah super, diberikan turane baik. Gitu. Dan sama saya dulu itu nungguin baikahan, nungguin turane baik itu susunya. Sama dulu gitu. Tapi sekarang kan tidak boleh susunya dulu kita makan ya. Dan terus kemudian kalau HbA1c-nya 7, bagaimana mengendalikannya? Kita ada 4 langkah ya, untuk mengendalikan HbA1c. Satu adalah langkahnya kita apa Bapak Ibu? Pola makan yang baik. Pola makan yang baik tadi sudah saya ceritakan. Kemudian yang kedua, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu namanya olahraga tidak terus berpikiran berkeringat mata kopios-kopios tidak. Cuma olahraga kita menggerakkan badan. Misalnya, kita kan senang nonton drakor ya. Bapak senang nonton drakor ya? Senang. Kalau senang, Bapak nontonnya lewat HP atau lewat TV? Oh HP. Kalau lewat TV, itu Bapak ngurukin TV-nya itu jangan pakai remote, pakai bulan, gitu loh. Ya, jadi teknologi sekarang itu bikin manusia keset. Dan keset itu menyebabkan gulanya naik. Tapi kalau kita mampu materi TV, nyopot speakernya gitu, itu mampu nanti duduk lagi, itu kan sudah olahraga itu. Ya, sudah tidak badan. Jadi tidak badan bagi Bapak Ibu semua jangan berpikiran bahwa harus berkeringat, tidak. Pokoknya berjalan atau melakukan aktivitas menggerakkan badan kita, ya, itu sudah olahraga. Contohnya ini bapak saya usianya sudah 95 ya. Itu setiap pagi habis mandi pagi, kualek jarinya, saya narani. Habis mandi pagi, itu terus berat badan di kasur, jika tidak bisa tidak. Ya, di kasur, kakinya diangkat, turunkan, hitung sendiri gitu. Terus tangannya gerakkan. Ya, itu ya tetap namanya gerak badan. Ya, bukan olahraga terus sampai berkeringat. Ya paling itu 1/4 jam, sehari cuma 1/4 jam, 15 menit. Ya alhamdulillah usianya sampai sekarang 95 masih dikaruniai badan yang sehat. Meskipun jalannya itu sudah sulit karena sakit kalau untuk jalan. Sehingga lebih banyak di kamar. Nah, di kamar pun itu juga kita gerak banyak. Gitu ya Pak ya. Jadi kita menurunkan HbA1c 1, ya, kita mengatur pola makan. 2, gerak badan. 3, mengatur kita dengan obat kalau kita perlu obat. 4, konsultasi ke dokter. Nah seperti ini penting untuk konsultasikan. Bisa mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Bagaimana menurunkan HbA1c? Biasanya dari 4 langkah. Patuh pola makan, gerak badan, minum obat. Kalau perlu ini kan sudah ketiga. Ya. Yang penting itu atur pola makan dan kegiatan gerak badan. Kalau minum obat itu
ya nanti-nantilah boleh seperti saya atau saya sendiri, saya tidak minum obat juga bisa ya, tapi hasilnya 1C saya 6,5. Ada di lagi? Iya. Ya. Oke, kalau ya, Satu bisa Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Bapak, itu di luar tema nih. Ini saya sempat lama mau tanya kalau belum sempat. Saya nyontek soal dengan semua. Pernahkah Anda merasakan blank pikirannya? Ada. Pernah gitu? Nah, di situ. Lalu pernahkah pendengar kita ini mengalami nyeri di dada kiri? Ada. Pernah ya? Pernah. Itu yang saya alami. Saya di YouTube, jadi saya juga bingung di YouTube itu. Katanya kalau pas olahraga merasakan blank, hilang. Jadi kalau makan masih ada makanan kita nih. Kadang kita lupa makan. Kalau ini sudah makan kok belum? Ini saya mau ke sana ngambil apa? Lali. Dan itu kita alami. Seperti saya, kadang ngambil senang. Itu makanan saya sehari-hari senang. Tapi kadang blank. Itu katanya di YouTube ya, dokter siapa itu gejala jantung. Jadi saya tanyakan pada Bapak Dokter Ikan, apakah seperti itu seperti itu mengalami gejala jantung, suruh menghentikan olahraganya, tidak berat, senang dan sebagainya. Seperti itu yang kami tanyakan tadi ya, apakah itu gejala jantung? Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Ya, jadi ini Bapak Ibu, tadi kita kan ada 4 ya untuk mengatur hidup kita dalam berkehidupan mengelola diabetes kita. 1, pola makan. 2, gerak badan. 3, minum obat. 4, konsultasi ke YouTube. Ini saya salah. Saya konsultasi ke YouTube. YouTube itu lakoni orang bisa jawab. Ya, jadi jangan terkecoh dengan apa-apa yang di YouTube. Ya, banyak yang bingung ini. Katanya YouTube gini. Saya harus bagaimana dong? Ya, takono YouTube. Takoni nggak mau jawab dia. Jadi nggak sih bisa jawab tuh. Dokter sih bisa ngomong, kan banyak dokter yang nggak bisa ngomong, tinggi soalnya. Ya, jadi lebih baik kalau ada sesuatu yang tidak nyaman bagi kita untuk masalah kesehatannya, konsultasi ke dokter. Dokter selalu siap menjawab apa yang ditanyakan pasien. Orang jawab takon dokter Leo, gitu ya. Jadi kaitannya dengan tulis tadi. Kadang-kadang itu kita blank, lali, terus kemudian tidak nyaman, dari dada, itu hanya salah satu dari gangguan jantung, hanya salah satu, belum tentu. Ya, kalau blank saya itu sering blank, lali, mulai gak ada bujurnya wong liya. Kita sudah dari usia kita sendiri memang sudah banyak, sehingga kita sering blank. Itu dialami oleh banyak yang, tapi itu bukan merupakan gejala sakit jantung. Dokter langsung, saya sakit jantung lali gitu lah Pak. Ya, terus demikian juga untuk nyeri dada itu bisa macam-macam. Bisa karena ototnya, misalnya gonceng suwe gitu, itu juga akan gonceng itu sebenarnya nggak enak. Suwe itu ya itu akan menimbulkan nyeri dada. Tidur hal-hal buren itu ya akan kita itu sopok gerak itu surah nyaman belas. Ya, nyamannya itu sama bebek. Sekarang tidak sisanya tidak nyaman saja. Ya. Jadi lebih baik kalau ada sesuatu konsultasinya kepada yang berkompeten. Artinya di sini untuk kesehatan itu ya polisi ya.
Oke, saya pikir itu saja cukup. Kita lanjutkan dengan olahraga kita. Satu ngoyo, pokoknya gerak ya. Oke, setuju. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.